Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Didi Adita dengan NIM 2401050024. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan akhir pemodelan mata kuliah pemodelan sistem. Ya, di mana pemodelan sistem yang kami analisis yaitu pemodelan sistem industri kelapa sawit di Kabupaten Bintan menggunakan causal loop diagram atau CLD. Baik, untuk latar belakang pada penelitian ini kami membahas mengenai pemodelan sistem industri kelapa sawit di Kabupaten Bintan menggunakan metode causal loop diagram atau CLD. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis di Indonesia yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional melalui ekspor, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan industri kelapa sawit juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait deforestasi dan isu keberlanjutan. Selain itu, adanya kebijakan European Union Deforestation Regulation atau EUDR membuat produk kelapa sawit yang masuk ke pasar Uni Eropa harus memenuhi standar bebas deforestasi dan memiliki sistem ketertelusuran. Kondisi ini menunjukkan bahwa industri kelapa sawit merupakan sistem yang kompleks karena dipengaruhi oleh aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan causal loop diagram untuk memetakan hubungan sebab akibat antar faktor sehingga dinamika sistem industri kelapa sawit dapat dipahami secara menyeluruh. Rumusan masalahnya, pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sistem industri kelapa sawit di Kabupaten Bintan. Kedua, menganalisis bagaimana hubungan sebab akibat antar faktor tersebut. Ketiga, menyusun model causal loop diagram yang mampu menggambarkan dinamika sistem industri kelapa sawit. Dengan tujuan penelitian adalah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi sistem industri kelapa sawit, menganalisis hubungan antar variabel tersebut, serta menyusun model causal loop diagram sebagai representasi dinamika sistem industri kelapa sawit di Kabupaten Bintan. Yang di mana manfaat penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pemodelan sistem menggunakan causal loop diagram, sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan mem- jadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, membantu pelaku industri dalam mengambil keputusan, menjadi referensi bagi akademisi, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya keseimbangan antar aspek ekonomi dan lingkungan. Dilanjutkan dengan waktu dan tempat penelitian segala macam. Lalu bahan dan alat digunakan. Kami menggunakan Drawio untuk memodelkan causal diagramnya, yang dimana prosedur kerjanya sebagai berikut. Dimulai dari identifikasi masalah, kemudian dilanjutkan studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Selanjutnya dilakukan identifikasi variabel yang berpengaruh terhadap sistem. Kemudian dianalisis hubungan sebab akibat antar variabel tersebut. Setelah itu disusun model causal diagram dan diakhiri dengan interpretasi hasil pemodelan. Analisis datanya dilakukan menggunakan pendekatan causal diagram. Tahapan analisis meliputi identifikasi variabel, penentuan penentuan hubungan kausal beserta polaritasnya, penyusunan model CLD, kemudian identifikasi pola reinforcing loop dan balancing loop untuk memahami perilaku sistem secara keseluruhan. Baik, untuk hasil dan pembahasan, gambaran umumnya Kabupaten Bintan merupakan salah satu wilayah di kolonial yang memiliki sektor perkebunan kelapa sawit meskipun skalanya relatif kecil dibanding dengan sentra sawit lainnya. Namun, berdasarkan data BPS, luas perkebunan kelapa sawit sekitar 1.100 hektar dengan produksi yang relatif stabil dalam 3 tahun terakhir. Identifikasi variabel sistemnya, hasil identifikasi menunjukkan terdapat 11 variabel utama yang mempengaruhi sistem, yaitu permintaan global CPO, produksi kelapa sawit, luas lahan, penyerapan tenaga kerja, pendapatan masyarakat, kesejahteraan masyarakat, deforestasi, hambatan
ekspor ke Uni Eropa, kebijakan UDR, tekanan ekonomi terhadap industri kelapa sawit dan pengembangan sawit berkelanjutan. Variabel-variabel tersebut mewakili aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan. Identifikasi hubungan kausal dari hasil analisis diperoleh bahwa tingginya permintaan global terdapat CPO peningkatan produksi kelapa sawit. Peningkatan produksi mendorong perluasan lahan perkebunan, sedangkan perluasan lahan kembali meningkat kapasitas produksi. Nah, ini dia CLD-nya, causal diagram yang telah disusun menggambarkan seluruh hubungan sebab akibat antar variabel dalam satu sistem. Interpretasi pola interaksi. Berdasarkan model CLD, peningkatan permintaan global mendorong produksi kelapa sawit. Produksi yang meningkat memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja, pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan produksi juga meningkatkan kebutuhan lahan sehingga berpotensi menyebabkan deforestasi. Deforestasi kemudian menjadi perhatian melalui kebijakan YUDR yang mempengaruhi akses ekspor di pasar Uni Eropa. Nah, ini untuk balancing loop merupakan pola yang memperkuat pertumbuhan sistem. Pada penelitian ini, loop tersebut dibentuk dari hubungan antar permintaan global terhadap CPO, produksi kelapa sawit, serta luas lahan perkebunan. Itu dampak sistemnya secara keseluruhan, sistem industri kelapa sawit memberikan dampak positif berupa peningkatan produksi, kesempatan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Eh, Lalu kesimpulannya dari laporan ini berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem industri kelapa sawit dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kebijakan yang saling berinteraksi. Model CLD berhasil menggambarkan dinamika sistem melalui hubungan sebab dan akibat antar variabel, serta menunjukkan adanya reinforcing loop dan mendorong pertumbuhan dari balancing loop yang menjaga keseimbangan sistem. Dengan demikian, pengembangan industri kelapa sawit perlu di perlu memperhatikan keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Saran yang dapat kami eh, jabarkan, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan pelaku industri dalam mengembangkan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan data yang lebih spesifik sesuai kondisi Kabupaten Bintan serta mengembangkan model ke tahap simulasi kuantitatif agar pelaku sistem dapat dianalisis secara lebih mendalam. Baik, mungkin sekian Bapak yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.